Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Firmanji akan mempresentasikan tentang bisnis kontemporer. Bisnis kontemporer adalah bisnis yang digunakan perusahaan untuk mengimplementasikan strategi perusahaan untuk mencapai keberhasilan. 5 contoh bisnis kontemporer adalah: 1. Online shop. Yang kedua, dropshipping. Yang ketiga, bisnis PPDB, PPOB. Yang keempat, food truck. Yang kelima, content creator. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip kerjanya. Yang pertama, online shop. Online shop adalah bisnis online saat ini bukan lagi menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, baik yang dalam kesehariannya menggunakan internet ataupun tidak. Adapun definisi online shop adalah sesuatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet, di mana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik, yang dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau toko yang sama. Setelah pembeli dapat memilih barang yang diinginkan, kemudian melakukan pembayaran penjual melalui rekening. Setelah proses pembayaran diterima, kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan pembeli ke alamat tujuan. Contoh dari bisnis ini adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan bisnis online shop. Yang kedua, dropshipping. Dropshipping adalah metode manajemen penjualan produk di mana penjual atau pengecer tidak menyimpan barang dalam persediaan, tetapi alih-alih mengirimkan pesanan pelanggan dan rincian pengiriman ke produsen, supplier, pengecer lain atau grosir yang kemudian mengirimkan barang langsung kepada pelanggan. Dropship seperti dalam hal bisnis retail. Sebagian besar pengecer mendapat untung dari selisih antara harga grosir dan eceran. Tetapi beberapa pengecer mendapatkan persentase yang disepakati dari penjual atau komisi dibayarkan oleh pedagang grosir ke pengecer. Jadi dia seperti yang mendekatkan antara produsen dengan konsumen. Dia di antara kedua orang itu. Yang ketiga, bisnis PPOB. Bisnis PPOB adalah singkatan dari Payment Point Online Banking, yang menjadi salah satu cara dalam melakukan pembayaran terkoneksi secara online dalam waktu yang nyata, dan juga menjalin kerjasama dengan pihak perbankan seperti Dana, GoPay, dan lain-lain. Itu menggunakan online tanpa kita harus mentransfer ke bank itu sendiri. Yang keempat, food truck. Food truck merupakan sebuah jenis usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman, yang semua kegiatan operasionalnya menyeliputi penyimpanan dan memasak, penyajian, dan penjualnya di dalam sebuah kendaraan besar. Food truck ini memiliki kelebihan, yaitu jika di tempat itu tidak laku, dia bisa berpindah-pindah secara kemauannya tanpa harus memikirkan biaya sewa. Yang keempat, content creator. Ini yang paling banyak didamba-dambakan anak muda, yaitu content creator adalah sebuah profesi yang membuat sesuatu konten, baik berupa tulisan, gambar, video, suara, ataupun gabungan dari 2 atau lebih materai. Konten-konten tersebut dibuat untuk media, terutama media digital seperti YouTube, Snapchat, Instagram, WordPress, Blogger, dan lain-lain. Seperti YouTuber gaming, YouTuber unboxing, YouTuber HP, YouTuber apa lain. Poin terakhir, bisnis dalam Islam. Bisnis menurut Islam adalah suatu yang dihalalkan, bahkan sangat dianjurkan oleh Islam.
Bisnis bahkan dilakukan oleh Nabi dan sahabat Rasulullah di zaman dahulu. Sangat banyak sekali sahabat Nabi yang merupakan para pebisnis dan dari hartanya tersebut dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan Islam. Islam memperbolehkan bisnis asalkan bukan hal-hal yang mengarah kepada riba, judi, penyediaan produk atau layanan yang mengandung barang-barang haram. Untuk itu, di balik bisnis menurut Islam yang dihalalkan itu tentu saja ada etika dan manfaat yang dapat diperoleh. Berikut adalah penjelasan mengenai etika dan manfaat bisnis menurut Islam. Islam pun mengharapkan agar bisnis yang dilakukan oleh seorang muslim tidak hanya melakukan keuntungan untuk diri sendiri, melainkan juga dapat memberikan manfaat bagi banyak orang lain. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang rahmatul lil alamin. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.